Berikutnya dalam pembuatan website, hal yang terpenting adalah layout. Nah, jadi kita membuat kerangka website. Nah, dalam pembuatan kerangka ada dua cara yang biasanya dilakukan, yaitu menggunakan kode, dan yang kedua, cara yang termudah adalah menggunakan objek berupa tabel. Ya. Jadi di sini kita klik menu insert, kemudian kita pilih table. Pada insert table, di sini kita tentukan rows dan column. Ya, jadi row ini adalah jumlah sel yang membentuk ke bawah, column ini jumlah yang ke samping. Ya, kita tentukan. Kemudian table width ini untuk lebar tabelnya. Misalkan kita ubah menjadi 1000. Kemudian ada border thickness, cell padding, dan cell spacing. Headernya kita gunakan yang none, kemudian pilih OK. Nah, jika kita klik pada garis tabel yang kita buat, di sini ada properti dari tabel, ada rows dan columns. Di sini kita bisa ubah untuk menyesuaikan layout website yang ingin kita buat. Nah, jika kita klik salah satu sel di sini, ya, kemudian pada properti tabel di sini ada background, kita bisa memberikan warna pada background di dalam sel tersebut. Ya. Nah, kalau kita tampilkan dalam bentuk live atau tampilan live, hasilnya seperti ini. Ya. Jadi tabel yang kita buat di sini masih ada objek garis, kemudian ada jarak di antara sel. Nah, untuk mengaturnya lagi, kita bisa klik kembali si tabel. Kemudian ada cell path, cell space, dan border. Border ini untuk menentukan ukuran dari garis. Jika kita tidak ingin menggunakan garis, angka border ini kita bisa ganti menjadi 0. Nah, warnanya sudah hilang, tetapi di sini masih ada garis titik-titik. Ya, ini hanya menandakan bahwa ini adalah sel. Kalau kita tampilkan dalam bentuk live, nah, garisnya sudah hilang, tetapi di sini masih ada jarak. Untuk menghilangkan jaraknya, kita klik kembali garis tabel. Ya, kita klik lagi garis pada tabelnya. Kembali ke property table, kita ubah angka cell path dan cell space-nya menjadi 0. Kemudian pada alignment tabel juga kita ubah saja menjadi center, agar si tabel ini dia berada di tengah-tengah halaman. Nah, jika kita tampilkan dalam tampilan live, hasilnya seperti ini. Ya, jadi di tabel ini sudah tidak ada garis dan tidak ada jarak. Oke, misalkan dari tabel ini kita ingin atur pada bagian atas. Di sini kita merge. Kita bisa klik kanan, table, kemudian merge cell. Nah, tulisan ini misalkan kita pindahkan ke dalam si tabel. Pada properti tabel yang di bawah atau properti cell, di sini ada horizontal. Ya, untuk mengatur teksnya berada di posisi tengah.
Kemudian ada vertikal juga. Jadi kalau horizontal ini secara mendatar, dan vertikal ini secara tegak lurus. Kemudian warna ini misalkan kita ingin ubah warna tulisannya. Oke, dari color ini kita ganti menjadi white. Di bagian bawah ini kita ingin tambahkan menu. Misalkan halaman 1. Oke. Di sini kita remove class atau kita buat CSS baru. Ya. Format strip menu. Nah, kita ganti saja colornya menjadi warna ungu misalkan. Oke, di sini kita ganti di sini kita ubah menjadi class. Kita ganti lagi format menu. Colornya kita ubah menjadi warna biru. Oke, misalkan di sini halaman 1, di sini halaman 2, kemudian ini halaman 3. Kita ubah saja role-nya menjadi yang menu. Kemudian format menu ini ukurannya kita atur. Posisi teksnya dia berada di tengah seperti ini. Nah, misalkan ukuran tabel dia tidak sama, kita bisa atur pada bagian properti row-nya, yaitu di bagian width. Nah, misalkan kita atur width-nya menjadi 400. Ya, sehingga si tabel ini ukurannya dia akan menjadi sama lebarnya. Ya, jadi ini ada halaman 1, halaman 2, dan halaman 3. Di bagian bawah, yang tabel yang bawah ini akan kita jadikan sebagai isi dari halaman atau website yang kita buat. Horizontal ini kita atur misalkan 800. Nah, seperti ini. Ya, jadi ini salah satu cara untuk membuat layout menggunakan tabel. Kemudian kita simpan terlebih dahulu file ini dari menu file, kemudian save as. Tempat penyimpanan di sini adalah web latihan 1. File name dalam penamaan website, ya, dalam pembuatan website, halaman awal itu adalah selalu kita beri nama dengan index. Ya, jadi file name untuk halaman awal ini wajib index. Kita klik save. Ya. Berikutnya
jika kita ingin membuat halaman kedua, file index ini kita simpan saja. Oke, sebelum kita simpan, di sini kita atur terlebih dahulu warna halamannya. Nah, untuk mengatur halaman, pada bagian properties, di sini ada page properties. Nah, di sini ada appearance untuk mengatur tampilan dari halaman. Di sini ada text color, kemudian ada background color. Background color ini kita gunakan untuk mengatur warna background. Kemudian ada appearance HTML untuk mengatur objek dari format HTML-nya. Di appearance sendiri untuk background, kita bisa menggunakan background berbentuk menggunakan warna seperti ini, atau bisa juga menggunakan gambar dari menu background image. Kita browse jika kita ingin menggunakan background gambar sebagai backgroundnya. Kemudian kita cari file gambar yang ingin kita gunakan. Oke, misalkan Bapak ingin menggunakan satu gambar ini sebagai contoh. Kita apply. Nah, jadi jika kita menggunakan gambar, otomatis gambarnya akan diterapkan sebagai background. Tetapi dalam penggunaan gambar ini sebagai background, kita harus mengatur terlebih dahulu ukuran dari gambarnya. Karena jika gambar yang kita gunakan ukurannya kecil, dia akan seperti ini, ya. Jadi dia akan mengulang gambar yang sama. Untuk pengulangan di sini kita bisa atur dari menu repeat. Yang awal ada no repeat, jadi gambar ini tidak diulangi. Ya, jadi sesuai dengan ukuran si gambar saja. Kalau repeat, dia akan mengulangi secara horizontal dan secara vertikal, ya, dalam sumbu X ke samping dan ke bawah. Di sini ada repeat X, berarti dia hanya mengulang ke samping. Ada repeat Y, berarti dia hanya mengulang ke bawah. Jika kita sudah menambahkan gambar seperti ini, tetapi kita ingin hapus, nah, kita cukup menghapus atau mendelete tulisan yang ada di dalam background image di sini. Kemudian apply lagi, dia akan otomatis diubah menjadi ke background color. Nah, pengaturan berikutnya yang kita perlu atur adalah links. Links ini digunakan atau kita bisa atur jika kita menambahkan link di dalam tulisan atau objek, di mana di sini ada link color, kemudian ada visited link, rollover links, dan active links. Kemudian ada underline style. Nah, jadi di halaman ini jika kita menambahkan link pada tulisan, si tulisannya akan selalu diberikan garis bawah. Nah, jika kita tidak ingin si tulisan itu ada garis bawahnya, berarti di underline style kita ganti menjadi never underline. Atau jika kita ingin hanya ditampilkan pada saat kita mengarahkan kursor atau mouse di atas tulisannya, kita bisa memilih show underline only on roll over. Nah, kemudian link color ini adalah warna tulisan jika kita berikan link di dalamnya. Ada visited link, warna tulisan setelah link tersebut pernah kita kunjungi. Di sini kita bisa atur. Roll over, warna tulisan ketika kita mengarahkan si mouse di atas tulisan tersebut. Dan aktif, ini jika link tersebut bisa dibuka. Jika sudah, kita klik apply, kemudian kita pilih OK. Ya.
Misalkan halaman ini kita ingin atur terlebih dahulu background atau warna dari latar tabelnya seperti ini ya. Kita simpan file save.